penelitian kalian. Misal, kalau penelitian tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian obesitas pada anak, terus kalian cari kuesionernya obesitas pada lansia. Nah, itu beda. Jadi harus yang relevan atau yang sama, ya. Terus kemarin kan, beberapa minggu lalu kan udah ngumpulin jurnal 30 tuh. Nanti kita lihat, nanti saya lihat nih, jurnal-jurnalnya nyambung nggak sama judul penelitiannya. Nah gitu ya. Jadi ini 3 hal ini yang akan dinilai di dalam isi proposal. Nah lalu bagaimana cara mengumpulkannya? Nah ini. Proposalnya dikumpulkan dengan file PDF. Nah, kenapa nggak Word? Nah, kalau Word pasti berantakan. Kalau PDF kan mengunci gitu ya. Jadi di save ke PDF. Nah, save as ke PDF. Dikumpulkannya bukan ke PJ, bukan. Tapi dikumpulkannya hari H. Jadi kalau hari H itu Jumat ya, Jumat depan. Pada saat jadwal UTS. Ke email saya asrimasita19@gmail.com dengan judul emailnya UTS Proposal Penelitian Karyawan, berarti karyawan. Nah, nama filenya nama kelas proposal penelitian UTS, pokoknya dalam bentuk PDF. Nah, gitu. Paham ya sampai sini ya? Ada yang bingung silahkan. Untuk isi proposal kita baru sampai bab 2 aja kan ya Bu? Belum sampai bab 3 kan? Apa udah sih? Udah. Untuk isi. Udah ya? Konsep bab 3. Oke, konsep ya. Ibu, kalau misalkan ada yang telat mengumpulkan gimana Bu? Misal ada yang telat mengumpulkan gimana? Misal kan biasa telat tuh ada berapa? Gimana? Oke. Ya, jadi untuk UTS nanti pelaksanaannya gini. Pada jam UTS semua share screen berdasarkan absensi. Nah, nanti ini ada berapa peserta? 12 atau 15 ya? 17 Bu sebenarnya. Oh, 17. Ada 17 orang. Nah, berarti misalnya H-1 atau hari Kamis nanti saya akan bagikan nama-nama absensinya. Jadi biar siap-siap untuk share screen. Giliran siapa, habis itu siapa. Berurut nanti saya panggil namanya absen 1 Irfan Sudrajat, share. Irfan share sendiri. Udah gitu cek sekilas keluar. Nomor 2 lanjut Muhammad Fadli, share sendiri. Sekilas keluar gitu. Nah, jadi dikumpulkan ke emailnya nanti setelah kelasnya bubar. Nah, jadi saya nanti punya 2 cross check. Yang pertama share screen. Misalnya Fadli nih sudah share screen, oh berarti udah ada kan wujudnya. Nah, perkara misalnya setelah itu Fadli kirim ke email bagus. Tapi kalau misalnya ada sesuatu kendala, misalnya pulsanya habis atau hujan atau apalah, nggak kirim emailnya misalnya besok, nggak apa-apa, yang penting waktu hari H di absennya Fadli udah share screen, artinya Fadli sudah mengerjakan UTS-nya gitu. Ya, nah jadi dikumpulkannya setelah kelasnya selesai. Jadi misalnya kita kelasnya itu jam berapa ini? Jam 5:30 selesai, buka puasa dulu, tarawih dulu, jam 9 kumpulin, nggak apa-apa. Atau mau sebelumnya Bu, takut saya nggak ada waktu, nggak sempat misalnya. Hari H-nya sendiri, jamnya sendiri dikirim ke email, nggak apa-apa. Yang penting pada saat pelaksanaan UTS itu nanti bisa share screen. Share screen 5 menit aja sih sekilas bahwa sudah selesai mengerjakan apa adanya. PDF kan nggak gerak-gerak ya. Pakai HP atau pakai laptop nggak masalah ya. Jadi kalau pakai HP pun bisa share screen gitu kan ya. Ya. Oke, Fadli jelas? Jelas Bu, terima kasih. Ya, tadi ada yang mau tanya, wanita. Iya Bu, Nur mau nanya Bu. Ya.
Kalau misalkan questionnaire itu saya masih bingung Bu, soalnya saya udah bab 3 bab 2 tuh udah, yang minggu kemarin tuh bab 2 sama bab 1 tuh udah, terus questionnaire juga yang dimasukin Word itu ada 2, terus katanya kan harus 5 kan ya Bu ya, makanya saya belum selesai padahal mah udah Bu sebenarnya, jadi saya bingung sebenarnya tuh questionnaire tuh dimasukin ke Word atau enggak Bu. Questionnaire udah ada 5. Baru 4 sih Bu. Baru 4. Harus pindahin ke Word ya Bu? Enggak. Kan perintahnya hanya mendownload saja. Instruksinya hanya mendownload. Kalau mendownload mah udah semua Bu. Saya pindahin ke Word soalnya. Iya, ada 5 ada. Oh ya udah aman. Ada Bu. Yang lain? Questionnaire ada yang belum? Saya dimasukin ke Word, Bu. Dimasukin ke Word. Ya, berarti hapus aja. Jangan. Pertanyaan yang ini nih, ada yang belum nyampe 5 sumber kuesioner? Iya Bu, belum. Halo, saya hilang ya. Halo. Baiklah. Menghilang tadi. Oke, tadi siapa yang belum? Nida Bu. Nida judulnya apa? Yang pengaruh kebijakan BPJS terhadap pasien pasca operasi itu. Nih. 1, 2, 3, 4, 5. Banyak nih Bu. Ibu. Makasih Bu. 6. Mainkan di kata kunci aja Bu nih, kuesioner BPJS dan pasien operasi, kuesioner BPJS dan pelayanan pada pasien, gitu-gitu aja, ntar banyak kok keluar. Iya Bu. Oke, ada lagi yang belum? Yang masih tersesat, belum nyampe 5 kuesioner? Sudah ya, saya anggap sudah. Oke, berikutnya tadi nyampe mana kita? Bu Nida kasih tahu ya kalau mau masak. Nanti saya stop. Iya Bu. Oke, ini sudah mengenai format UTS. Nah, sekarang kita akan mengerjakan lanjutan dari bab 3, yaitu menyusun kerangka konsep dan menyusun instrumen. Nah, menyusun kerangka konsep. Kemarin sudah punya kan gambar kerangka konsepnya? Sudah punya? Yang kotak-kotak itu loh. Sudah? Fadli sudah punya? Sudah Bu. Sudah. Bu Nida udah punya? Iya Bu, udah. Kartika udah punya? Sudah Bu. Oke, Anis udah punya? Sudah Ibu. Oke, Rizka udah punya? Sudah Bu. Oke, aman ya, berarti semua udah punya. Nah, kerangka konsep sudah punya, jadi di bawahnya tinggal ditambahkan tulisan ini, sumber. Kelihatan nggak? Sumber. Nah, di bawah gambar kerangka konsep itu diketik sumber dan judul-judul penelitiannya. Nah, dari mana judul penelitian ini? Nah, dari mana? Dari
variabel terbanyak yang sudah kalian temukan. Teman-teman temukan. Contoh, teman-teman punya variabel sikap. Sikap itu yang ada di kerangka konsep lahir dari jumlah variabel terbanyak, benar nggak? Nah, variabel terbanyak di jurnal yang sudah dikasih tabel gitu kan. Nah, si sikap itu berasal dari jurnal siapa aja, dari penelitian siapa aja, tinggal tulis di bawahnya, pindahin. Elie 2018, Hernanda 2017, misalnya Eliana Rizka 2020, nah, dan lain-lain. Jadi tinggal memindahkan aja nama peneliti yang di artikel itu ke sini sesuai dengan variabel yang ditemukan. Itu ya, gampang kok. Misalnya variabel terbanyak ini ada di 30 jurnal, ya udah 30 penulisnya juga masukin sini bawah. Oke. Terus berikutnya ada modifikasi teori HBM. Nah, ini bebas nih, nanti kalian menentukan mau pakai teori apa. Ada di bab berapa? Bab 2. Nah, di bab 2 itu ada subbab teori ya. Nah, subbab teori ini kan ditulis apa di situ isinya. Ada mau pakai teori S. Nanduncar, teori Green, teori apa. Nah, salah satunya aja masukin. Itu ya, aman ya. Jadi hanya memindahkan nama penulisnya ke bawah. Sampai sini jelas ya? Ada yang bingung? Ini antara jelas dan bingung sama aja. Kalau penulis jurnalnya lebih dari 2 berarti tulisnya DKK aja Bu, apa harus tulis semua? Lebih baiknya gimana Bu? Oh iya betul. Kalau misalnya penulisnya lebih dari 2, misalnya ada 3 gitu ya, 3 atau ada 4, ya boleh DKK, boleh et al. Samain nama di penulisan di bab 1, latar belakang. Kamu pakai et al apa DKK, Fadli? Kalau di awal Fadli pakai DKK, berarti di sini pakai DKK juga. Itu pertanyaan yang bagus. Ada lagi? Sudah oke? Nah, selanjutnya adalah kita akan membangun definisi operasional di 3.2. Nah, 3.2 definisi operasional untuk kuantitatif. Nah, kalau kualitatif namanya definisi istilah. Nah, di sini ada berapa peserta ya, teman-teman? Dari 17 peserta atau mahasiswa di sini sudah menentukan penelitiannya kualitatif atau kuantitatif? Kalau Fadli mah kayaknya kuanti ya? Iya Bu, kuanti. Oke. Ya, kuanti ya? Iya Bu, kuanti. Berarti sampelnya lebih dari 30? Ada Bu? Kalau sampel itu bisa by data nggak sih Bu? Maksudnya itu untuk sebar kuesionernya apa gimana Bu yang 30 itu? Ya, 30 responden. Oh, 30 responden. Ya. Kalau ada sih Bu, rencananya tuh ngambil yang kan pasien post-op itu ada yang di ruangan sama ada yang di poli bedah. Boleh kan Bu di 2 tempat gitu? Boleh. Yang penting minimal ada 30, minimal ada 30 orang kalau mau pakai kuantitatif. Iya Bu.
Insya Allah ada, Bu. Ada berarti kuanti ya. Iya. TB kuali apa kuanti? Kayaknya lebih ke kuanti, Bu. Oke. Soalnya kan yang nyemprot ke ini banyak, Bu, sampelnya. Lebih dari 30 malah. Oke. Ada yang pakai kuali penelitian siapa? Ada? Oke. Kita mungkin lagi sedang merenung. Jadi kita akan membuat definisi operasional. Nah, ini ada tabelnya. Nah, tabelnya itu seperti ini. Jadi nomor, variabel definisi, ada alat ukur, skala ukur, cara ukur, hasil ukur. Nah, untuk skala ukur masih ingat nggak? Isinya apa kalau skala ukur? Nggak ingat? Lulus nggak nih Metlit? Udah lupa, Bu. Lupa. Oke, ini ada Noir. Ingat nggak Noir? Nominal. Oke, nominal, ordinal gitu ya. Iya. Dan lain-lain. Ya. Oke. Nah, kita tidak bisa mengisi definisi operasional karena kita tidak punya kuesioner, gitu ya. Nah, kenapa kita nggak bisa ngisi definisi operasional? Karena definisi operasional itu adalah pengertian dari pertanyaan di kuesioner dirubah menjadi pernyataan. Kalau kita nggak punya kuesioner kan kita nggak bisa tahu alat ukurnya apa, cara ukurnya apa, hasil ukurnya apa, gitu ya. Jadi untuk bab 3.2 ini dibuat tabelnya saja, tapi isinya dikosongkan, gitu ya. Silahkan dibuat tabelnya saja. Oke, boleh dipoto atau diapain. Selanjutnya ke bawah, hipotesis. Nah, hipotesis 3.3. Nah, apa itu hipotesis? Ada yang tahu? Dugaan sementara. Yes, dugaan sementara. Nah, di 3.3 hipotesis. Nah, bawahnya deskripsi apa itu hipotesis. Satu paragraf. Nah, terus enter. Nah, tulis seperti ini. Ada hubungan antara dengan apa? Yang kedua, ada hubungan antara variabel dependent dengan independent. Nah, jumlahnya harus sama dengan variabel di kerangka konsep. Nah, nulisnya harus sama ya, persis kayak gini kata-katanya. Ada hubungan antara variabel independent dengan dependent. Itu ya. Nah, contoh, Bu Nida, variabel independennya ada berapa? Independen yang kalau independen itu yang pengaruhnya ya, Bu? Yang banyak. Oh, yang banyak. Ada berapa ya, Bu? Ya lupa Kira-kira. 3 apa 4 gitu ya, Bu ya? Oke, 4 misalnya ya. Nah, berarti hipotesis Bu Nida harus ada 4. Nah, Rizka, variabel independennya ada berapa? 2 kali ya, Bu? 2. Berarti hipotesis yang kamu tulis ini ada 2. Ada hubungan antara misalnya sikap dengan kejadian hipertensi. Ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian hipertensi. Nah, kayak gitu. Mau kamu judulnya faktor-faktor atau hubungan atau analisis atau apapun, tapi kalau hipotesis tulisannya semua seperti ini ya.
untuk subhipotesis saja, karena kan hipotesis isinya dugaan. Ya, foto aja di foto. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Udah, hipotesis aman ya. Sekarang terakhir tentang langkah-langkah membangun instrumen. Nah, untuk langkah-langkah membangun instrumen, yang pertama pastikan sudah punya 5 kuesioner, aman? Aman ya? Sudah punya 5 kuesioner. Yang kedua, kita akan menyeleksi kuesioner tersebut sesuai dengan variabel yang kita punya. Caranya adalah buatlah tabel seperti ini. Nah, terlihat nggak nih? Kumpulan kuesioner mengenai pengaruh. Nah, ini misalnya judulnya pengaruh film horor. Nah, ini isinya ini. Nomor, pertanyaan, dan sumber. Nah, jadi per variabel ya. Misalnya tadi Bu Nida punya 4 variabel, berarti Bu Nida harus bikin 4 tabel. Gitu ya. Tabel pertama variabel pengetahuan. Nah, tinggal dipindahin aja di copy paste yang kayak tadi siapa tadi Fadli udah ada di Word. Ya, sudah dipindahin di Word ya. Nah, itu pindahin ke sini Fadli, ke kolom ini, tapi khusus cari variabel yang sama. Variabelnya sesuai sama judulnya, Bu? Untuk ya, misalnya gini, Fadli sudah download ada kuesioner dari BKKBN misalnya. Punya BKKBN nih, instrumennya banyak. Nah, sekarang kita cocokin sama variabel kita. Variabel kita yang pertama adalah pengetahuan. Nah, di sini kita cari di BKKBN yang pertanyaan pengetahuan saja. Kita kopas, taruh di sini tanpa merubah apapun. Tangkap ya. Nah, terus kuesioner berikutnya misalnya rujuk dari Natalie Tebay misalnya. Kamu cari di kuesioner dia yang pertanyaan khusus pengetahuan saja, pindahin ke sini. Nah, gitu. Dan seterusnya. Paham ya? Pindahkan apa adanya. Nanti bisa jadi satu tabel itu ada 100 pertanyaan karena ngumpulin dari 5 kuesioner. Udah, cukup sampai sini. Ada yang ditanyakan? Ibu mau nanya, Ya, Rizka. yang kemarin kan yang punya saya yang Ibu koreksi, kata Ibu kan harus ada indikatornya tuh, Bu. Nah, nanti indikatornya itu ditaruhnya di mana ya, Bu? Indikator apa? Kemarin itu Independen ya? indikator yang mengukur tingkat kecemasan, kata Ibu, ini kan ada indikatornya nih, kata Ibu gitu. Berarti kamu harus masukin indikatornya, kata Ibu gitu. Iya. Iya, harus masukin indikator. Nanti adanya itu di definisi operasional, skala ukur. Oh iya. Baik, Bu. Kamu udah nemuin? Udah nemuin? Lagi nyari-nyari sih, Bu. Oh, iya maksudnya kayak orang diabetes, hipertensi kan ada indikatornya. Hipertensi kan dari tekanan darah, kalau diabetes dari cek gula darah gitu. Iya, dari cek gula. Nah, kalau kecemasan, kita tahu dia cemas enggaknya dari mana? Kan harus ada alatnya gitu ya, ukurannya. Berarti masuknya ke definisi operasional ke alat ukur ya, Bu? Ya. Cara ukur, Baik, Bu. skala ukur. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Yang lain? Bisa ya? Nah, sampai sini aja. Bab 3, 4-nya nggak usah. Jadi hanya memindahkan isi dari kuesioner sesuai dengan variabel.
Nah, misalnya gini, kalau nggak ada Bu di kuesioner saya yang variabel sikap cuma ada 1 kuesioner dari 5 kuesioner, gimana? Ya nggak apa-apa, apa adanya aja. Ya. Jadi tulis sumbernya. Nanti ada sumber di tabel ini, ada di daftar pustaka juga. Nah, tabel ini diletakkan di lampiran. Itu ya. Sudah selesai. Kita siap-siap berbuka. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ibu, Ada? Bu, Ya? tadi yang tabel itu diletakkan di lampiran, berarti bab 3.1-nya Bab berapa? tadi kan yang 3.1-nya kan itu tabel ini Bu, yang 3.1 itu kerangka konsep. yang barusan itu 3. Oh, Berapa, Bu? ini penomoran tabel ya. Oke, ini ya. Ini penomoran tabel ya. Iya, Ya, kan kita sudah banyak bikin tabel nih. iya Bu. Nah, ini silahkan dihitung aja. Kita sudah bikin tabel keberapa? Pertama kita bikin tabel jurnal, berarti 1.1. Terus tabel variabel terbanyak 2.1. Kan itu Iya. beda judul ya. Iya. Nah, kita pernah bikin tabel lagi nggak selain itu? Belum. Belum. Kalau belum, berarti tabel 3.1 gitu. Di lampiran. Jadi lampiran itu meskipun ada tabel, dia juga harus punya kepala tabel. Kepala tabel adalah judulnya. Judul dari tabel itu. Diletakkan di lampiran semua ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Ya. Ada lagi? Yang belum jelas? Bisa lah ya, bismillah gampang. Oke, kalau tidak ada, boleh buka videonya, kita foto dulu, lalu jangan lupa absen, karena nanti di absen itu akan dihitung untuk skor.